Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Breaking News. Hashim Asyari resmi dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan ini buntut dari aduan perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim Asyari dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual. Putusan pemecatan Hashim Asyari tersebut dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim Asyari sendiri hadir secara virtual lewat sambungan Zoom dalam sidang tersebut. Hedi mengatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam pokok-pokok pernyataan sidang yang dibacakan anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, Hashim disebut sudah memiliki intensi terhadap terduga korban asusila yang merupakan PPLN sejak awal bertemu. Pasalnya pada bukti yang disampaikan dalam persidangan, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Akan tetapi, DKPP menyatakan tidak ada hubungan seksual antara Hashim Asyari dengan CAT. Hashim sebelumnya diadukan oleh perempuan PPLN CAT sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hashim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI. Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli. Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekjen, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. Titik 4. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota,
Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan Ketua KPU RI Hashim Asyari terbukti melakukan tindak asusila terhadap PPLN Den Haag Belanda. Hashim juga pernah mengajak pelapor, yaitu berinisial CAT, untuk berhubungan badan, namun langsung ditolak. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, saat membacakan pokok-pokok pernyataan sidang kasus dugaan tindak asusila oleh Hashim pada Rabu 3 Juli 2024. Hashim Asyari pun menelpon CAT untuk datang ke kamar hotelnya pada 3 Oktober 2023 lalu. Setelah berbincang di ruang tamu, CAT mengaku Hashim memaksa untuk berhubungan badan, namun dia langsung menolak. Hashim pun terus memaksa disertai janji akan menikahi CAT. Selain itu, terduga korban menilai Hashim menunjukkan upaya memberikan perlakuan khusus melalui pesan singkat. Hashim mengirimkan pesan berupa pandangan pertama turun ke hati, diikuti oleh emoji peluk. Tim teks tentang pemungutan dan penghitungan suara serta pengadaan distribusi logistik pada penyelenggara pemilu tahun 2024 di luar negeri di Belanda bertempat di Hotel Ukura, Amsterdam. Kegiatan dihadiri oleh 16 PPLN, yakni Athena, Berlin, Perth, Brussels, Copenhagen, Den Haag, Frankfurt, Hamburg, Helsinki, Lisbon, London, Madrid, Marseille, Oslo, Paris, dan Stockholm. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, teradu menginap di Hotel Van der Park, Amsterdam mulai tanggal 3 Oktober 2023. Bahwa pada acara bintang tersebut, teradu memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada tanggal 3 Oktober 2023, video bukti T5. Dalam sidang pemeriksaan, pengadu menerangkan bahwa pada tanggal yang sama, 3 Oktober 2023, teradu menelpon pengadu pada malam hari untuk datang ke kamar teradu di Hotel Van der Valk, Amsterdam. Dalam pertemuan tersebut, setelah berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu, pengadu menerangkan bahwa teradu memaksa untuk melakukan hubungan badan. Pengadu menolak permintaan teradu. Namun teradu terus memaksa disertai dengan janji akan menikahi pengadu. Setelah kejadian tersebut, pengadu dan teradu beberapa kali jalan bersama di Amsterdam sampai dengan kepulangan teradu ke Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2023. Selain itu, teradu juga mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada pengadu berupa foto berdua di depan lobi Hotel Van der Valk, Amsterdam. Dalam foto tersebut disertai dengan caption My Love, ditambah emoji love dan emoji bunga mawar merah. Video bukti P19. Bahwa setelah teradu tiba di Jakarta, terdapat komunikasi melalui pesan WhatsApp antara pengadu dan teradu pada tanggal 9 Oktober 2023. Teradu mengirimkan pesan WhatsApp. Pandangan pertama turun ke hati. Emoji peluk. Video bukti P17. Terdapat komunikasi melalui pesan WhatsApp pada tanggal 11 Oktober 2023. Dalam komunikasi tersebut, pengadu meminta teradu mengurus pembelian apartemen di Puri Imperium Kuningan. Atas permintaan tersebut, teradu kemudian membantu mengurus pembelian apartemen dimaksud. Anggota PPLN Belanda berinisial CAT menangis saat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membacakan pokok-pokok aduan dalam sidang dugaan tindak asusila yang menjerat Ketua KPU Hashim Asyari pada Rabu 3 Juli. Tampak CAT langsung menundukkan kepala dan mengusap wajahnya menggunakan tisu. Sesekali rekan terduga korban di meja pengadu tampak mencoba untuk menenangkan. Ia menepuk-nepuk kecil pundak CAT yang terus menunduk. Mata wanita terduga korban itu pun tampak merah dan sembab saat ia kembali mengangkat kepalanya. Sebagaimana diketahui, DKPP menggelar sidang putusan atas Hashim terkait tindak dugaan asusila terhadap panitia pemilihan luar negeri pada Rabu 3 Juli. Dalam sidang yang digelar di kantor DKPP RI Jakarta pukul 14.11 waktu Indonesia Barat, Hashim tak tampak di dalam ruang sidang. Ia mengikuti sidang secara daring melalui Zoom.
Sementara pihak pengadu tampak hadir lengkap dengan seluruh tim kuasa hukumnya. Hashim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN dan hak pelada sebab diduga melakukan tindak dugaan asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hashim Asyari juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Dalam sidang tersebut, DKPP RI menyatakan Hashim Asyari terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap CAT. DKPP pun memberikan sanksi pemberhentian tetap atau pemecatan terhadap Ketua KPU Hashim Asyari. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu turut meminta Presiden Jokowi segera menindaklanjuti pemecatan Ketua KPU RI Hashim Asyari. Presiden Jokowi diberi waktu maksimal 7 hari sejak putusan dibacakan, yaitu hingga 10 Juli 2024. Ketua DKPP Hedi Lukito turut memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Hashim Asyari terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena melakukan asusila terhadap seorang wanita anggota PPLN Den Haag Belanda. Dalam sidang yang digelar pada Rabu hari ini, DKPP mengabulkan seluruh dalil aduan tindak asusila oleh Hashim yang disampaikan oleh terduga korban berinisial CAT. Seiring dengan itu, DKPP pun menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hashim selaku ketua sekaligus anggota KPU RI periode 2022-2027. Sidang dihadiri oleh pelapor CAT bersama tim kuasa hukumnya. Sementara Hashim Asyari hadir secara virtual melalui sambungan Zoom. Hingga saat ini belum ada tanggapan dari Hashim Asyari terkait putusan DKPP tersebut. Putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lukito selaku Ketua Merangkap Anggota, Demikian informasi breaking news hari ini. Kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda selengkapnya di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.